Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Saat ini saya kedatangan pasien lampu rusak merek Philips 8 watt. Informasi dari pemilik lampu ini nyalanya sangat redup. Dan kita akan langsung saja menganalisa dan memperbaiki lampu yang satu ini. Pertama kita cek dulu menggunakan cek anti konslet. Jadi agar supaya rumah kita tidak jelek apabila di dalam lampu terdapat rangkaian yang konslet. Biasanya di dioda kalau ada yang konslet. Dan lampu ini nyalanya redup. Tidak konslet tapi nyalanya redup. Maka kita harus memeriksa apakah yang terjadi di dalam lampu ini. Pertama kita buka dulu drat lampunya. Saya masih menggunakan alat seadanya berupa potongan sok pipa. Kemudian kita analisa sejenak. Kita lepaskan bagian rad dan kita lepaskan bagian mesin serta PCB LED-nya menggunakan baut yang panjang, bisa juga dengan menggunakan obeng min. Setelah terlepas, saya melihat ada salah satu chiplet yang sudah hitam. Jadi indikasi awal kita harus mengganti keseluruhan chiplet agar supaya lampu ini nantinya menyala dan lebih tahan lama. Bersihkan dulu untuk sisa-sisa silikon agar supaya tidak mengganggu pada proses pemanggangan. Dan ukuran chiplet lampu bawaannya adalah 9 volt. Ini dia masih menggunakan IC 4 kaki. Langsung saja kita lepaskan dulu LED-nya karena akan diganti full, jadi kita langsung rusakin tidak masalah. Untuk informasi, lampu ini menggunakan jenis LED AC. Jadi saya akan menggunakan trik biasa yang sudah saya upload, yaitu lepas pasang LED jenis LED AC. Setelah kita menghancurkan lampu-lampu LED-nya, kita kerik-kerik dulu sisa-sisa plastik dari LED supaya tidak menempel ke solder kita. Setelah itu kita nyalakan alat pemanas berupa setrika dan solder dan lakukan cara ini. Saya menggosokkan ke obeng punya saya yang memiliki daya magnet sedikit untuk menaruh sisa-sisa LED yang menempel di ujung mata solder. Setelah selesai, kita bersihkan dulu bagian-bagian kaki-kaki dari tembaga tatakan LED karena biasanya terdapat sisa-sisa plastik yang menutupi jalur-jalurnya, agar supaya mempermudah kita dalam menaruh timah pada tatakan-tatakan LED tersebut. Gunakan trik ini agar supaya PCB LED ini tidak terkelupas. Kita memakai solder membantu menaruh timah ke bagian-bagian dudukan chiplet ya. Kalau kita menggunakan setrika, sering jalur PCB-nya terkelupas karena kelebihan panas. PCB sudah terlalu panas, timahnya belum mencair. Jadi gunakan trik ini agar supaya PCB masih bisa digunakan walaupun mungkin mesinnya sudah rusak. Setelah itu kita berikan flux agar supaya mempermudah saat kita menatak chiplet dan mempercepat proses pemanasan timah.
Pada saat menata chip LED, perhatikan jangan sampai positif dan negatifnya terbalik, karena dapat menyebabkan rangkaian lampu LED tidak menyala. Dan sebagai informasi, saat ini saya menggunakan chip LED 9 volt. Saya sesuaikan dengan chip LED bawaan lampu ini, dan spesifikasi dari penjual ini 9 volt 150 mA 1 watt. Tapi untuk spesifikasi itu adalah batas maksimum dari chip LED ini ya. Saya memakai tang di sini untuk melakukan pemanasan, dan proses ini akan cepat karena kita sudah memakai flux dan timah yang akan kita panaskan itu adalah timah baru. Jadi proses perekatan chip LED ke PCB akan berlangsung dengan cepat. Jangan lupa pakai tang agar supaya tidak mudah terbalik dan chip LED terjatuh jadi berantakan ya. Saya sudah beberapa kali kejadian seperti itu ketika menggunakan pinset. Makanya dari pengalaman tersebut saya menggunakan tang dijepit dari tempat yang bisa dijepit oleh tang ya. Kecuali mungkin teman-teman memiliki pinset yang ukurannya lebih bagus daripada punya saya. Ini lihat pinset saya, pinset bulu ketek nih guys. Harus perlahan ketika timah masih panas, dan apabila PCB-nya terbalik maka chip LED akan berantakan. Pada proses pemanggangan yang kali ini tidak akan makan waktu lama ya. Sebenarnya kalau dari dekat kita bisa lihat chip LED-nya bergerak-gerak mencari dudukannya masing-masing ya. Timahnya kelihatan menjadi mengkilat dan menandakan sudah terjadi proses apa ya namanya, proses merekatnya chip LED ke timah ke PCB LED ini. Kita putar-putar, dan bila menurut teman-teman sudah selesai, jangan lupa kita melakukan pengecekan. Dan di sini bisa dilihat PCB-nya sangat rapi, tidak ada yang terkelupas ya. Biasanya saya coba ketok-ketok dulu untuk LED, jangan sampai ada LED yang masih belum menyatu. Tapi di sini kita langsungkan saja karena sudah terlihat jelas chip LED telah merekat dengan baik. Kita langsung melakukan pengecekan menggunakan cek LED auto volt, dan sudah bior ya teman-teman. Kalau sudah bior, langkah selanjutnya adalah kita harus analisa driver dari lampu ini. Jangan lupa ngopi biar pikiran fresh. Dan tadi saya skip untuk pelepasan kapasitor dan juga kabel input AC-nya ya. Sekarang kita pasang kembali. Setelah terpasang, kita langsung ukur. Untuk arusnya tadi 0,054 mA, masih 11,88 watt dengan resistor arus 2,7 ohm, 2,8 ohm. Jadi penyakitnya IC kecil seperti ini pada pemakaian yang lama dia akan kendor, mungkin ya IC-nya kendor, tidak rusak tapi kendor. Jadi kita harus memperbesar resistor pengatur arusnya dari 2,8 ohm bisa kita naikkan ke 3,7 ohm. Setelah kita naikkan, tentu saja kita coba berapa watt dari lampu ini. Biasanya saya menyesuaikan lampu spesifikasi dari lampu yang saya perbaiki ya. Dan ini sudah 0,039 ampere. Berapakah
perkalian atau kalibrasi wattnya. Oh ya, untuk jumlah chipletnya tadi saya lupa bilang bahwa ada 13 chiplet, dan untuk wattnya ini sudah 8,58 watt, 9 watt ya, 13 chiplet 9 volt dengan watt dari driver 9 watt. Saya rasa masih masuk akal, tidak over jauh, tidak drop, jadi cukup bagus, dan saya pastikan lampu ini akan awet. Sekarang kita masuk pada finishingnya. Saya menggunakan lem silikon sekaligus thermal pasta ya, sebagai penyalur panas dari mesin LED ke bodi lampu LED ini. Dan seperti biasa teman-teman, saya mohon maaf bila ada salah kata di dalam video ini, dan terima kasih bagi rekan-rekan yang telah menonton video saya ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman berkenan, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya ini, dan nantikan video-video saya yang akan datang. Terima kasih.